أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa hadir di tempat yang semoga Allah berkahi, rahmati dan ridhoi. Insya Allah saya di sini akan cerita sedikit. Mungkin semua kalian juga udah pada tahu ya ceritanya. Ceritanya tuh pada zaman dahulu, pada zaman dulu gitu ya. Gak tahu cerita fakta, gak tahu enggak ya gitu mah. Di suatu daerah atau di suatu kampung ada tinggal seorang bapak, sekeluarga gitu ya, bapak anak ya, yang diceritain nama cuma 2, nggak tahu yang lain. Nah, dan gitu terus. Nah, pada suatu hari si bapak ini menyuruh kepada anaknya untuk mengambilkan air di sungainya karena rumahnya tuh dekat sungai. Kalau nggak salah mah Asam Ahwat, ini Riungpuna ini sungai gitu mungkin ya. Kalau dibayangkan makanya deket kan. Nah, gitu. Terus disuruh ngambilin air pakai keranjang. Etawe ayakan semacam etawenya. Nah, ketik si ayakan atenya. Nah, semacam itu lah perkara itu. Terus si anaknya itu karena saking patuhnya, sangat patuh gitu ya kepada orang tuanya. Jadi si anak itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh ayahnya gitu ya. Udah dengan semangat dia tuh mengambil air dari sungai yang tadinya penuh. Pas dia datang ke rumah, si airnya itu saat kosong. Terus balik lagi si anak itu teh ngambil lagi, balik lagi dengan penuh semangat. Lama kelamaan mungkin ya capek, kesang ngucur merenya pokoknya mah sampai basah kuyup banyak nyaku air, nyaku kesang gitu ya basah teh. Kemudian si anak itu ngeluh, "Pak, sia-sia gitu ya, Bapak nyuruh aku tuh ngambil air dengan wadah ini gitu ya, karena nggak ada hasilnya. Dari tadi aku berusaha, dari tadi aku semangat untuk mengambilkan air dari sungai ke rumah gitu, tapi nggak ada hasilnya. Cuma ada setetes atau 2 tetes gitu ya, nggak ada untuk mandi, wudhu yang gitu-gitu gitu." Terus kata si bapaknya itu, "Nah, coba deh kamu perhatiin keranjang itu." Nah, kemudian si anak itu memperhatikan. Nah, ketika memperhatikan, tiba-tiba si bapaknya bilang gini, sampai nepuk mungkin ya, nggak tahu lah gitu. Terus kata si bapaknya, "Nah, apa yang kamu lakukan itu sebenarnya tidak sia-sia meskipun tidak menghasilkan air buat kita pakai gitu. Tapi coba terus kamu perhatikan tombong itu. Sebelum tombong itu sebelum keranjang itu Bapak kasihkan kepadamu, gimana rupanya gitu ya. Gimana rupanya gitu ya." Terus si anaknya itu memperhatikan, "Oh iya ya, tadi Bapak ngasih keranjang ini ke aku tuh kotor gitu ya, kotor banget sampai pokoknya berdebu-debu gitu. Tapi sekarang kok glowing ya, kok bersih gitu ya, sampai si debu itu tuh hilang gitu ya, sampai lamun stainless masuk aya becek-becek gitu ya, anu kelip-kelipan gitu. Cuma dimakan kelompok jadi henteu." Nah, kemudian segitu cerita namanya. Nah, mungkin hikmahnya yang bisa kita ambil dari cerita ini, kita ibaratkan
dengan kita. Kita di sini misal ya, kita di sini penghafal Al-Quran. Kita di sini sebelum menghafal tilawah dulu. Nah, mungkin yang belum terbiasa untuk tilawah, menghafal, mungkin merasa sulit, dan ketika ketika membaca Al-Quran itu sangat terbata-bata, sangat sulit, sangat sulit, pokoknya namanya sulit untuk mengucapkan huruf-huruf. Ketika menghafal, udah berusaha nih 24 jam, tapi gak dapet apa-apa gitu ya. Gak dapet, misal gitu, cuma dapatnya satu ayat, atau mending gitu satu ayat, kalau nggak dapet apa-apa gitu. Nah, kita jangan berpikiran apa sih kita jangan berpikiran bahwa yang kita lakukan itu sia-sia. Jangan berpikiran, aku mah gak berbasic di Al-Quran, gak berbasic untuk menghafal Al-Quran, gak berbasic untuk menjadi ahlul Quran gitulah, naudzubillah ya. Nah, tapi kita harus tahu bahwa dengan kita terus menerus berjuang bersama Al-Quran, meskipun hasilnya gitu kita gak tahu ya gitu, dapat apa enggak hafalan kita, tapi kita harus yakin bahwa dengan kita terus berjuang bersama Al-Quran, insya Allah akan membersihkan hati kita dari perilaku yang pikiran yang buruk gitu ya. Terus kemudian ketika kita terbata-bata dalam membaca Al-Quran ya gitu, dalam menghafal Al-Quran susah sekali. Tapi kita harus ingat bahwa di dalam hadis At-Tibyan yang baru kita hafal, apa teman-teman hadisnya? Waladhi yaqra'ul Quran wa huwa yatatat apa sih? Pokoknya wa huwa alaihi syakun lahu ajron. Eta pokoknya yatatat itulah. Babal itu. Astagfirullah, maafin Ustaz. Ya kan di hadis itu disebutkan bahwa ada seseorang yang terbata-bata membaca Al-Qur'annya, dia itu mendapatkan 2 pahala ya. Jadi ketika kita merasa sulit untuk bersama Al-Quran gitu ya, membaca maupun menghafal, ingat bahwa Allah telah menyiapkan 2 pahala untuk kita. Entah itu pahalanya sebagai apa gitu ya, tapi insya Allah pasti jaminannya surga buat kita ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan terbata-bata gilnya. Kulumna. Mohon maaf untuk kalian semua. Terus semangat menghafal Al-Qur'annya, tilawah Al-Qur'annya. Jangan sampai kita itu merasa bodoh gitu ya ketika kita belum bisa lancar seperti orang lain. Tapi jadikanlah ketika orang lain itu di atas kita, jadikanlah itu semangat bagi kita. Jangan sampai itu bikin kita down gitu ya. Ya, pokoknya terus semangat untuk kalian. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga kita semua diistiqomahkan sama Allah bersama Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran, diistiqomahkan juga dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.